Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Naml. Kita masuk pada ayat berikutnya. Setelah Hudhud terlambat dan Nabi Sulaiman mengatakan, ya, kalau dia tidak bisa datangkan uzur, maka saya akan la'adbahannah, saya akan sembelih dia, atau saya akan beri adab yang pedih. Tiba-tiba Hudhud datang, kemudian dia menyampaikan sebab dia terlambat, bahwasanya dia pergi ke negeri Sabak, kemudian melihat ada suatu kerajaan, yaitu kerajaan Sabak dipimpin oleh seorang wanita yang dikenal dengan Ratu Bilqis, yang ternyata menyembah matahari bersama kaumnya. Setelah laporan tersebut, maka Nabi Sulaiman berkata dalam ayat 27, qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat, wahai Hudhud, apakah engkau benar ataukah engkau termasuk para pendusta? Apakah engkau termasuk para pendusta? Di sini kata para ulama, dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu hal gaib. Dia masih ingin cross check lagi, ya. Apakah berita yang dibawa oleh Hudhud ini benar atau tidak? Maka dia ingin cross check lagi. Yang kedua, ungkapan yang diungkapkan oleh Sulaiman, dia tidak berkata nanzur, sananzur, kita lihat, asadaqta am kadzabta, apakah kau benar atau kau jujur, atau apa kau jujur atau kau dusta. Nabi Sulaiman tidak berkata apakah kau jujur atau kau dusta, tapi dia ungkapannya asadaqta am kunta minal kadzibin, apakah kau jujur ataukah kau termasuk para pembohong. Dan perkataan kau termasuk para pembohong artinya memang kau ahli berbohong sebelumnya, sebagaimana kumpulan orang-orang pembohong lainnya. Dan ini sikap agak tegas dari Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman mengucapkan kata tegas yang kepada Hudhud? Dia tidak berkata apakah kau jujur atau kau dusta, bukan. Tapi apakah kau jujur atau kau termasuk barisan para pembohong. Maksudnya kau memang sudah ahli bohong sebelumnya. Kenapa Nabi Sulaiman berkata demikian? Karena dia tertuduh seakan-akan mau menyelamatkan diri karena diancam. Kau terlambat datang, kalau tidak ada alasan saya sembelih atau saya siksa dengan dicabut bulu-bulumu. Maka Nabi Sulaiman mengeraskan alaihissalam tentang sisi jangan sampai kau berdosa. Ini manfaat yang pertama, karena Hudhud dalam posisi tertuduh ingin menyelamatkan diri, bikin alasan. Yang kedua, agar Hudhud serius, karena Sulaiman ingin Hudhud benar-benar mendatangkan bukti atau mendatangkan informasi tentang mereka. Sehingga ketika dia, kau ini termasuk barisan pendusta atau tidak, wahai Hudhud, maka dia akan serius untuk menghilangkan tuduhan tersebut, maka dia akan bekerja dengan lebih serius. Ini kecerdasan Nabi Sulaiman dalam menghadapi apa? Rakyatnya, dalam menghadapi anak buahnya. Dia milih kata-kata yang bisa menjadikan anak buahnya bekerja dengan lebih giat. Maka Sulaiman alaihissalam akhirnya memberi tugas kepada Hudhud untuk membuktikan beritanya tersebut, bahwasanya dia jujur dan tidak dusta. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah bawa suratku ini, lalu lemparkanlah atau jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, yaitu menjauhi sedikit dari mereka. Fanzur madza yarji'un. Kemudian perhatikanlah apa yang mereka bicarakan, bagaimana mereka menjawab suratku. Maka Hudhud kemudian bawa surat ditulis oleh Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan Hudhud pegang dengan kakinya, ada yang mengatakan biminqaraihi, dia gigit dengan, dia masukkan di mulutnya. Kemudian dia terbang dari Palestina ke negeri Sabak. Berapa kilo? Jauh. Palestina di atas, ya. Kalau Madinah ke Palestina aja sudah 1000 kilo lebih. Madinah ke Mekah sudah 500-an kilo. Mekah ke Yaman jauh lagi. Ya mungkin 2000 kilo lebih. Coba lihat di Google. Dari
Dari Yaman ke mana? Palestina. Dalam perjalanan butuh waktu, sekali perjalanan 2 bulan. Bolak-balik berarti 4 bulan. Maka Hud terbang menuju ke negeri Saba. Kemudian sampailah dia ke kerajaan Ratu Bilqis. Kemudian dia melemparkan surat tersebut kepada Ratu Bilqis. Ya. Kemudian Ratu Bilqis kaget dapat surat. Maka dia kaget, kemudian dia kumpulkan rakyatnya, pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya. Kemudian dia berkata, qalat ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar-pembesarku, al-mala' maksudnya para pembesar-pembesar, para wuzara, para menteri-menteri, sungguhnya telah dijatuhkan kepadaku surat yang mulia. Kenapa Ratu Bilqis sampai kaget? Karena surat ini aneh. Dan kita tahu namanya ratu itu biasanya, ya namanya raja atau ratu, dia kamarnya tentunya di tengah. Untuk bisa sampai kamar tersebut, tentu harus melewati berbagai macam algojo, bodyguard, prajurit. Ini kok tiba-tiba ada surat masuk ke kamarnya, siapa yang bawa dia nggak tahu. Ada yang mengatakan Ratu Bilqis dia punya semuanya Israiliyat, tidak ada dalil yang tegas, tapi disebut oleh sebagian ahli tafsir. Ratu Bilqis kamarnya dia ada kuah, yaitu ada tembok, dia bolongin bata, dia suka buka sehingga terik matahari masuk. Ada waktunya matahari masuk, saatnya dia sujud kepada matahari. Maka Hud terbang melewati para algojo, melewati para semuanya, ya bodyguard. Kemudian dia masuk lewat lubang tersebut, kemudian dia lempar surat tersebut. Kemudian Ratu Bilqis bangun dapat surat dan dia menakjubkan. Ini surat bagaimana sampainya? Bagaimana sampainya? Ketika dia baca ternyata dari Sulaiman, dan Sulaiman terkenal. Raja terkenal ketika itu. Ini surat dikirim dari tempat yang jaraknya kurang lebih 2000 km atau 2000 kurang ya. Pokoknya 1000 km lebih. Maka ini tentu mengagetkan dia karena surat ini datang dengan menakjubkan. Ya, ratu kan bukan tinggal di pinggir pagar. Orang bisa panggil-panggil nanti, ratu di tengah kan? Di tengah. Kalau di pinggir bisa lempar surat begini, surat cinta ke ratu. Enggak. Ratu di tengah-tengah. Kok bisa surat ini bisa sampai? Berarti kan dia melewati berbagai macam pengamanan, tembus semuanya. Maka ini membuat kaget Ratu Bilqis. Makanya dia kumpulkan seluruh pembesar-pembesarnya, dia berkata, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguhnya telah dikirimkan kepadaku surat yang mulia. Para ulama khilaf, kenapa dia katakan surat mulia? Ada yang mengatakan karena bahasanya ya sederhana, ya tidak ada ancaman, tapi ada ketegasan, singkat, padat, kemudian ditulis dengan kertas yang bagus, ya. Atau karena surat ini datang dengan menakjubkan, maka dia mengatakan ini surat yang mulia. Tapi apa isinya? Innahu min Sulaiman. Sungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, maka datanglah kepadaku dalam kondisi Islam. Dalam kondisi apa? Islam. Jangan sombong, datang serahkan diri dalam kondisi Islam. Di sini dibuka dengan innahu min Sulaiman. Baik. Dibahas oleh sebagian ahli tafsir. Kenapa disebut Sulaiman sebelum Bismillahirrahmanirrahim? Maka ada yang mengatakan maksudnya surat itu di luar ditulis dari Sulaiman. Ketika dibuka dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menunjukkan kebiasaan para nabi dahulu ketika mereka surat menyurat, mereka buka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan demikian ketika Nabi juga mengirim surat kepada Heraklius, kepada Al-Muqawqis, kepada Raja Persia, Kisra, maka Rasulullah selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat-surat para nabi, terutama surat-surat kepada para pembesar-pembesar. Dan demikian ini juga sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman pun demikian. Buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Isinya singkat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong. Datanglah kepadaku menyerahkan diri. Ini berarti ada
ancaman, paksaan. Datang, menyerahkan diri. Jangan sombong. Ini maksudnya apa ini? Maka ini membuat Ratu Bilqis pun kaget dan dia harus berdiskusi dengan para pembesar-pembesarnya. Baik, akhirnya dia berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar-pembesarku, berilah jawabanku atau pertimbangan dalam urusanku ini, karena aku tidak akan memutuskan suatu perkara sampai kalian semua hadir dalam majelisku. Ya. Jadi dia mengajak musyawarah dan mengajak diskusi. Dan ini suatu hal yang menunjukkan kecerdasan dari Ratu Bilqis. Ya. Dia tidak diktator, dia padahal bisa untuk memaksa, tetapi dia ingin diskusi dengan pembesar-pembesarnya. Ya, meskipun keputusan pun harus di tangan dia, tapi diskusi baik, menenangkan hati para pembesar-pembesar. Maka apa jawaban para pembesar-pembesarnya? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Tenang wahai ratu kami, nahnu ulu quwwah, kami ini kuat, secara fisik kami kuat. Wa ulu ba'sin syadid, secara persenjataan kami pun kuat. Artinya kalau mau perang, perang. Tetapi wal amru ilaiki, tapi perkara kembali kepada engkau, keputusannya kembali kepada engkau. Fanzuri madza ta'murin. Lihatlah bagaimana apa yang kuperintahkan. Jadi mereka menunjukkan ketaatan dan siap perang membela negara, membela ratu. Kenapa? Karena mereka memahami surat dari Sulaiman ini ancaman. Jangan sombong masuk apa? Islam. Ini yang dipahami oleh Ratu Bilqis dan para pembesar-pembesarnya. Yang aneh, salah satu dai liberal, saya bantah dalam disertasi saya, dia menyebutkan di antara bukti bahwasanya pengakuan semua agama benar adalah Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis dengan menunjukkan kasih sayang. Karena isi surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Titik. Dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman sayang kepada mereka karena menggunakan bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi Sulaiman mengakui mereka. Saya nggak tahu orang liberal nih waras atau tidak ya. Kenapa dia potong ayat cuma di situ? Kan lanjutin, baca dong lanjutan ayatnya, suratnya isinya apa? Kenapa lebih pintar Ratu Bilqis daripada mereka? Ratu Bilqis dan rakyatnya paham ini ancaman atau bukan? Ancaman, makanya mereka mengatakan kami siap perang. Sementara orang liberal begitu ya. Jadi saya sering sampaikan, di antara manhaj metode orang liberal dalam menafsirkan ayat, yaitu memotong-motong ayat. Memotong-motong ayat. Ambil sepenggal, kemudian buang sisanya. Seakan-akan mereka berkata, fawailul lil musallin, celaka orang-orang sholat. Titik, bahaya kan? Harusnya lanjutkan. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang lalai dari sholatnya, baru celaka. Sama ketika mereka berdalil dalam surat Al-Kahfi, ya, tentang bahwasanya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak silakan beriman, barang siapa yang berkehendak silakan kufur. Kata dia, terserah, bebas. Kenapa paksa-paksa orang? Baik, lanjutkan ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sungguhnya kami siapkan neraka bagi orang yang kafir. Baik, lanjutkan ayatnya, jangan dipotong di tengah jalan. Ya. Mereka berdalil juga firman Allah, i'malu ma syi'tum. Beramalah seterserah kalian. Padahal itu ayat ancaman, ayat ancaman. Jadi mereka ini memaksa-maksa ayat untuk menguatkan pemahaman liberalisme atau pluralisme bahwa semua agama benar. Pembahasan kita berbeda ya. Kalau masalah toleransi, masalah mengakui keberadaan agama lain, kita toleransi. Tapi mengatakan agama lain benar, kita tidak. Masing-masing setiap agama eksklusif, bukan inklusif. Masing-masing agama merasa paling benar. Kalau semua agama sama, ya sudah, pindah agama. Buktinya mereka juga tidak mau pindah agama, buktinya mereka juga mengajak orang lain masuk agama mereka, menunjukkan bahwasanya masing-masing eksklusif. Maka jangan sampai toleransi kebablasan menganggap semua agama benar. Maka inilah orang-orang liberal, mereka kalau sudah berdalil, manhaj mereka adalah motong ayat ya. Wailul lil musallin. Seperti ada orang mabuk diajak sholat, ayo sholat.
Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang salat, titik. Ya, itu manhaj orang mabuk seperti ini ya, yang tidak mau salat. Maka kalau kita perhatikan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika isi surat, dia ada ancaman dan ancaman itu dipahami oleh Ratu Bilqis dan pembesar-pembesarnya. Maka mereka mengatakan kami siap perang. Baik. Ketika rakyatnya mengatakan, panglima-panglimanya, menterinya mengatakan siap perang, apakah Ratu Bilqis langsung mengiyakan kita perang? Dia cerdas, dia mikir. Dia mikir. Maka dia kasih pertimbangan kepada pembesar-pembesarnya, meskipun keputusan di tangannya, karena para pembesar mengatakan wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Perkaranya keputusan di tangan Anda wahai ratu, tinggal perintah. Maka kemudian Ratu Bilqis berkata, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ketahuilah wahai para pembesar-pembesarku, sungguhnya para raja itu kalau mereka sudah menyerang suatu negeri, mereka akan hancurkan negeri tersebut dan mereka menjadikan tokoh-tokoh orang-orang mulia dalam negeri tersebut menjadi hina dina. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah Sulaiman dan anak buahnya akan melakukan hal tersebut. Jadi Ratu Bilqis mengajak mereka berfikir tentang kejadian-kejadian sejarah. Kalau terjadi peperangan, apa yang terjadi? Maka akan dihancurkan suatu negeri yang sudah dibangun. Kemudian tokoh-tokohnya akan dihinakan, entah jadi tawanan, entah dibunuh. Dan dia sudah dengar tentang hebatnya Raja Sulaiman. Maka dia berkata, wa kadzalika yaf'alun. Demikian juga mereka akan melakukannya. Wa kadzalika yaf'alun, ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan ini perkataan Bilqis. Dia mengambil kesimpulan setelah mendengar tentang hebatnya Raja Sulaiman, maka dia berkata, demikianlah Sulaiman juga akan melakukan sebagaimana raja-raja sebelumnya yang membumi hanguskan suatu negeri dan menghinakan pembesar-pembesar negeri tersebut. Sulaiman juga akan demikian. Ada yang mengatakan ini kesimpulan Bilqis. Ada yang mengatakan ini firman Allah menimpali perkataan Bilqis. Bilqis mengatakan, lihatlah pengalaman yang ada. Sungguhnya raja-raja kalau sudah masuk menyerang suatu negeri akan dihancurkan dan pembesar-pembesar negeri tersebut akan dihinakan. Kemudian Allah menimpali. Wa kadzalika yaf'alun. Demikianlah apa yang dikatakan Bilqis itu yang akan dilakukan oleh Sulaiman dan anak buahnya. Terus bagaimana? Saya punya ide, kata Ratu Bilqis. Saya punya ide. Apa idenya? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan kirim hadiah kepada mereka, kepada Sulaiman dan anak buahnya. Kemudian saya nantikan bagaimana, sambil menunggu bagaimana sikap mereka dengan hadiah tersebut. Apa maksudnya? Ratu Bilqis ingin lihat, kita kirim hadiah aja. Kirim emas, kirim berlian. Kalau Sulaiman terima, berarti ini ancaman-ancaman kosong. Sulaiman hanya cari duit. Ya udah kasih duit aja. Kita sogok biar dia enggak serang. Tapi kalau ternyata dia terima duit, berarti dia serius. Berarti dia serius. Kita nunggu aja. Jadi ini menunjukkan cerdasnya Ratu apa? Bilqis. Makanya dikatakan Ratu Bilqis itu cerdas sebelum masuk Islam dan cerdas setelah masuk Islam. Rakyatnya, pembesar-besarnya terima, ini ide bagus. Akhirnya Ratu Bilqis pun menyiapkan hadiah yang banyak. Ada yang mengatakan dia siapkan bata-bata emas, ada yang menyiapkan dia kirim berbagai ratusan budak wanita. Dia kirim hadiah sebanyak-banyaknya kepada Sulaiman. Dan dia tahu tentu kabar-kabar Sulaiman sudah sampai kepada Ratu Bilqis. Semut saja tahu tentang Sulaiman, apalagi Ratu Bilqis. Maka dikirimlah hadiah yang banyak. Maka berangkatlah rombongan di bawah seorang pemimpin membawa hadiah-hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman. Allah lanjutkan setelahnya pada ayat ke-36. Falamma jaa Sulaiman, ketika sang utusan datang kepada Sulaiman. Di sini Allah tidak mengatakan falamma ja'u Sulaiman. Allah datangkan dengan kata ganti tunggal, dhamir huwa. Falamma jaa Sulaiman, ketika datang utusan tersebut Sulaiman. Maksudnya pemimpinnya dengan membawa anak-anak buahnya. Kemudian menghadirkan hadiah yang begitu banyak. Maka Sulaiman berkata, qala atumiddunani. Makanya Nabi Sulaiman berbicara dengan dia dengan mengatakan, antum, apakah kalian ingin menambahkan harta kepadaku bimalin? Atumiddunani bimal. Kalian ingin memberikan harta kepadaku. Fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepadaku
lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sementara kalian sombong dengan hadiah kalian. Kalian bangga bawa harta sebanyak ini. Aku tidak butuh. Yang apa yang Allah berikan kepadaku lebih banyak daripada ini. Bahkan disebutkan dalam sebagian buku tafsir, ketika mereka bawa emas, mereka masuk di kerajaan Sulaiman, mereka minder. Waduh, ternyata Sulaiman istananya mewah, banyak hartanya. Maka dia udah minder sejak awal. Akhirnya Sulaiman mengatakan, atumiddunani bimalin, fama atani Allahu khairun mimma atakum. Apakah kalian ingin sogok saya dengan harta? Kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau dikasih harta, dikasih hadiah, Rasulullah terima enggak? Terima. Rasulullah dikasih hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah berupa makanan kambing yang sudah dimasak. Rasulullah terima, Rasulullah makan. Padahal ternyata kambing tersebut dikasih apa? Racun. Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Al-Muqawqis kasih hadiah berupa begal, kemudian berupa harta dan juga jariyah yaitu Maria Al-Qibtiyah. Itu hadiah dari Al-Muqawqis. Rasulullah terima, Rasulullah terima. Maka Rasulullah SAW kebiasaannya adalah menerima hadiah baik dari muslim maupun non-muslim. Kalau non muslim Rasulullah dalam rangka mengambil hatinya. Tetapi kenapa Nabi Sulaiman tidak menerima hadiah dari Ratu Bilqis? Karena Sulaiman tahu ini sogokan. Sogokan supaya mereka tidak datang kepada Nabi Sulaiman. Tapi ini juga dalil bahwasanya para nabi mereka mendapati kebaikan dimanapun mereka dakwahkan. Kita ketahui bahwasanya para nabi Bani Israel diutus untuk Bani Israel. Sementara Ratu Bilqis bukan Bani Israel. Ratu Bilqis orang Arab. Dari Qahtan. Dari Yaman. Tetapi begitu ada kabar kesyirikan ya Nabi Sulaiman tidak akan diamkan. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia dipenjarakan di Mesir, kemudian ketemu dengan dua orang di penjara, kemudian minta ditafsirkan mimpinya. Baik, yang dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam, Bani Israel atau bukan? Orang Bani Israel atau orang Mesir? Orang Mesir. Kalau bukan orang Kipti, orang Heksos. Suku Kipti atau suku Heksos yang ada di Mesir. Artinya bukan Bani Israel. Ya. Tetapi ketika dua orang ini melakukan kesyirikan, maka Nabi Yusuf pun menegur mereka berdua. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Allah sebut dalam surat Yusuf. Maka dia nasihati. Dia bilang, apakah Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kalian sembah itu yang banyak, yang beragam, lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Tidaklah sembahan-sembahan yang kalian sembah berhala-berhala kecuali sekedar nama-nama kalian dan nenek moyang kalian namakan Tuhan, padahal bukan Tuhan. Sekedar batu dipahat dinamain Tuhan. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf tidak diutus kepada mereka, tapi ketika ada kesyirikan dengan Nabi Yusuf, depan Nabi Yusuf meskipun bukan Bani Israel, Nabi Yusuf apa? Dakwahi. Faham? Demikian juga yang bertanya, Ustaz, Nabi Musa kenapa dakwah kepada Fir'aun? Bukankah Fir'aun bukan Bani Israel? Benar, Fir'aun bukan Bani Israel, tapi Nabi Musa datang ke Fir'aun karena Fir'aun memperbudak Bani apa? Israel. Dan Fir'aun juga menyatakan dia sebagai Tuhan, maka Nabi Sulaiman mendakwahi dia. Pada asalnya, Nabi Musa pada asalnya tidak kemana-mana. Ya. Makanya Nabi Musa tidak diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Nabi Khadir, enggak. Makanya ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir, Nabi Musa berjalan sampai ketemu Majma' al-Bahraini, ketemu dengan dua pertemuan lautan, di situ ketemu Nabi Khadir. Kemudian Nabi Musa berkata, Assalamu alaik atau Assalamu alaikum. Maka Nabi Khadir kaget. Anna bi ardi salam, kok ada di negeriku ada orang ucapkan salam. Siapa engkau? Kata Musa, saya Musa. Kata Nabi Khadir, Musa Bani Israel? Kata Musa, iya. Maksudnya bukan Musa Bandung kan? Bukan. Bukan Musa Sunda? Bukan. Musa Bani Israel? Iya. Karena memang Nabi Musa tidak diutus kepada kaum Nabi Khadir. Makanya kaum Nabi Khadir tidak kenal Musa. Makanya ketika Nabi Musa naik kapal bersama Nabi Khadir, orang-orang kenal siapa Nabi Khadir. Sehingga mereka dinaikkan kapal gratisan. Tidak ada yang kenal siapa Musa.
Jadi maksud saya Nabi Musa asalnya juga diutus kepada Bani Israel saja. Dan setiap Nabi diutus kepada kaumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun Nabi-Nabi sebelumku diutus kepada masing-masing kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi kafa. Adapun aku diutus seluruh umat manusia. Tetapi meskipun Nabi-Nabi tersebut diutus kepada kaumnya masing-masing, namun kalau depan mereka ada kesyirikan, mereka akan mengingkari. Sebagaimana Yusuf mengingkari dua temannya di penjara yang berbuat syirik. Sebagaimana Musa mengingkari siapa? Fir'aun. Tugas Musa selamatkan Bani Israel, bawa lari dari cengkeraman Fir'aun. Seandainya Fir'aun tidak mengejar, dia tidak mati. Cuma dia masalahnya dia kejar. Sebagaimana Nabi Sulaiman mungkin tidak sampai ke Ratu Bilqis ke daerah Yaman, tapi Hudhud lapor ada orang musyrik, ya sudah mau diapain, sudah masuk laporan. Maka dia pun kirim surat suruh masuk Islam. Ini untuk menghilangkan problem sebagian pertanyaan, Ustaz, kan Nabi Musa buat Bani Israel, kenapa ngirim Nabi Musa kepada Fir'aun? Ya karena di depan dia ada kesyirikan, ya dia harus apa? Tegur. Baik. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam marah, ya, karena dia tidak terima hadiah ini, karena ini sogokan. Dia tahu ini sogok, untuk supaya dia melempem, ya, tidak tegas. Maka dia mengatakan, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kalian ingin sogok aku, ingin menambah harta padaku, sementara apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Sementara kalian merasa bangga punya hadiah seperti ini. Ini sedikit, kata Nabi Sulaiman. Bangga, gini aja sudah bangga. Kemudian Nabi Sulaiman tegas, irji ilaihim. Sana pulang. Pulang kepada mereka. Bawa semua ini hadiah, bawa pulang. Kemudian dia ancam, falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Kami akan mengutus atau mendatangi mereka dengan bala tentara yang Ratu Bilqis dan rakyatnya tidak akan bisa melawan tentara kami. Siapa yang melawan tentaranya Sulaiman? Ada jin Ifrit, ada jin Tomang, ada jin dan Jun. Maksudnya banyak jin di situ, jin jago-jago, ya. Yang jin bisa bikin bangunan dengan cepat sekali bikin bangunan, jin yang bisa terbang ke sana kemari, ya. Yang menyelam mengambil barang-barang di lautan, ya. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila. Mereka bikin bangunan-bangunan buat Nabi Sulaiman. Jin hebat-hebat. Belum hewan-hewan. Anak buahnya siapa? Sulaiman. Ngalahin Ratu Bilqis gampang. Makanya Nabi Sulaiman berkata, "Falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha." Kami akan datangkan kepada mereka dengan membawa pasukan. Kami datang pada mereka bawa pasukan yang mereka tidak bisa melawannya. Wala nukhrijannahum minha adillah. Kami akan usir mereka dari negeri mereka dalam kondisi hina dina. Wahum saghirun, dalam kondisi direndahkan, dalam kondisi kerdil. Ini ancaman luar biasa. Dan akhirnya pembawa hadiah tersebut pulang segera untuk lapor kepada siapa? Kepada Bilqis. Sudah, kita menyerah saja. Kita menyerah. Ini Sulaiman ternyata beneran pingin kita masuk apa? Islam, bukan mata duitan. Sudah dicoba pakai duit, ternyata tidak ada pengaruhnya, malah kenceng, percuma. Ya sudah. Dan Ratu Bilqis sudah diskusi. Seakan-akan Ratu Bilqis kasih pertimbangan kepada kaumnya, cuma dua kemungkinan. Kita perang, negeri kita hancur, kita mungkin diperbudak, mungkin kita mati. Tapi kalau kita nggak perang, kita menyerah, masih mungkin ada penghormatan, iya nggak? Ya udah, kita ambil mudarat yang paling kecil, udah menyerah. Kemungkinan kita masih dihormati, mungkin masih diberi kedudukan, cuma di bawah kekuasaan Sulaiman. Dia sangat realistis, siapa? Ratu Bilqis. Senang kalau punya istri begini, pintar, ya nggak? Akhirnya pulanglah. Nabi Sulaiman yakin mereka takut dan mereka akan menyerahkan diri. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam punya ide. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u. Qala ya ayyuhal mala'u. Dia kumpulkan anak buahnya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha
qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa datangkan kepadaku singgasananya Ratu Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Kenapa pikiran Nabi Sulaiman kepada singgasana? Karena Hudhud sudah mengatakan tentang di antara harta Ratu Bilqis walaha arsyun azim. Dia punya singgasana yang gede, singgasana yang megah. Dan itu salah satu harta istimewa milik Ratu Bilqis, singgasananya megah. Kalau gitu ini yang mau jadi bahan kita, objek pekerjaan kita. Maka Sulaiman alaihissalam berkata, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Mereka sekarang sedang berjalan nih, meninggalkan Sabah menuju ke Palestina. Rame-rame Ratu Bilqis dan mungkin rakyatnya. Nah, siapa yang bisa datangkan? Ada yang mengatakan Ratu Bilqis sudah dekat nih. Maka Sulaiman tiba-tiba punya ide, sudah dekat. Oh, bentar lagi sampai. Siapa yang bisa bawakan singgasananya? Dia kumpulkan anak buahnya. Karena anak buahnya jago-jago, ada jin-jin. Allah berkata, qala ifritun minal jinni. Ifrit, jin paling heboh, jin paling kenceng, jin paling istilahnya kalau paling bandel, tapi karena dia takut sama Sulaiman, karena setiap ada jin yang membangkang terbakar, maka Ifrit pun yang paling jago, yang paling bandel pun tunduk kepada Sulaiman. Maka dia jin paling hebat, dia mengatakan, qala ifritun minal jinni, berkata jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kau berdiri dari singgasanamu. Maksudnya apa? Bukan Sulaiman berdiri, bukan cuma 1 detik, enggak. Sulaiman alaihissalam disebut oleh para ulama dalam tafsir mereka bahwasanya Nabi Sulaiman itu dia setiap hari kerja. Waktu duha dia berkeliling ke kerajaannya mengawasi pekerjaan-pekerjaan rakyatnya. Jin-jin kerja dia awasi. Dan dia duduk di singgasananya. Ada yang mengatakan dia terbang dengan permadani atau dengan awan di atas singgasananya. Kalau dia sudah berdiri di singgasana berarti tugas dia sudah selesai. Yaitu di waktu duha. Taruhlah dia dari pagi muter-muter, taruhlah 2 jam, 3 jam. Jadi seakan-akan Ifrit mengatakan, wahai baginda, sebelum 3 jam singgasana sudah di sini. Kemudian jin Ifrit berkata untuk meyakinkan, dia muji dirinya, dia berkata, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku untuk urusan ngambil singgasana bawa ke sini adalah kuat, profesional, kuat dan terpercaya. Saya jin Sulaiman tapi terpercaya. Tenang, ini bisa. Menunjukkan jin hebat atau tidak? Hebat. Bayangkan 2000 kilo. Coba saya penasaran, coba lihat di Google, coba tulis berapa kilo? Siapa yang tulis itu? Palestina. Nanti saya salah ngomong lagi. Ya. Palestina menuju ke rute Google-nya macet. Ada yang tulis. 2000? 2250. 2200 ya. 2000 kilo benar. 2000 kilo benar. 2000 kiloan. Dan itu perjalanan kalau pakai kendaraan biasa 2 bulan zaman itu. 2 bulan berarti 4 bulan bolak-balik. Berarti jin itu sangat cepat terbangnya. Tapi dia juga tetap butuh berjam-jam. Ya mungkin 2000 kilo sejam, 2000 balik sejam. Terus dia kuat, bisa mikul apa? Bisa mikul singgasana Ratu Bilqis. Sampai ada yang mencoba mengilmiahkan, katanya jin Ifrit menggunakan teori Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Bagaimana caranya? Caranya itu singgasana dirubah jadi energi. Kemudian ditransfer berupa energi, disusun kembali menjadi massa. Allah alam. Sudah belajar teori Einstein kapan? Tapi intinya jin mampu. Entah dia pikul, entah dia rubah, kebalikan lagi. Wallahu alam bisawab ya. Ya, ini khayalan ya. Tapi intinya dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya kuat dan terpercaya. Inilah 2 sifat yang paling utama yang hendak dimiliki oleh seorang ketika ingin bekerja, yaitu kuat dan terpercaya. Kuat dan terpercaya. Mampu, yaitu dia ahli dalam bidangnya dan amanah. Jika terkumpul pada seorang 2 sifat ini, ahli dan amanah, maka dia profesional. Kapan seorang dikatakan profesional? Jika terpenuhi pada dirinya 2 sifat ini, ahli yaitu kuat dan amanah. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan kedudukan, qala innakal yawma ladaina makinun amin.
wahai Yusuf, kata sang raja, mulai hari ini kau akan mendapatkan kedudukan, kau memiliki kedudukan dan kau terpercaya. Ya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan karena aku hafiz, aku ahli, bisa menjaga, dan aku alim, aku punya ilmu, dan kau sudah percaya sama aku. Maka Nabi Yusuf terpenuhi pada dia keahlian dan amanah, profesional. Demikian juga ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh calon istrinya menyuruh bapaknya untuk memperkerjakan Nabi Musa alaihissalam, kata wanita tersebut, wanita yang ada di negeri Madian, ya abatis ta'jir, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, pekerjakanlah Nabi Musa. Sungguhnya orang yang terbaik yang kau jadikan pekerja adalah yang kuat dan amanah, yaitu Musa profesional. Maka di sini Ifrit mengatakan, saya kuat dan amanah, itu saya profesional. Ya. Jadi problem dalam kehidupan ini ada pekerja, ahli tapi tidak amanah. Atau sebaliknya amanah tapi tidak ahli. Repot. Dan kata Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Kalau diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tapi di sini Ifrit memuji dirinya untuk meyakinkan Sulaiman, saya mampu, pokoknya sebelum baginda berdiri dari singgasana, saya sudah bisa mendatangkan singgasana. Dari singgasananya Ratu Bilqis. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya Nabi Sulaiman disiplin. Sehingga kegiatan dia, kapan dia mandorin atau ngecek kegiatan dan sampai selesai, rakyatnya tahu Nabi Sulaiman jam sekian sampai jam sekian atau waktu sekian dia ngawasi. Makanya Ifrit tahu. Karena Nabi Sulaiman disiplin dalam kegiatannya. Maka sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda, wahai raja, aku sudah datangkan singgasana Ratu Bilqis. Baik, hebat atau tidak? Hebat. Dan ini dalil bahwasanya jin punya kekuatan. Terbang sana, terbang sini, gerak sana, gerak sini. Tapi jin masih kalah dengan malaikat. Wasabihati sabha, fasabiqati sabqa. Allah memuji malaikat, bersama malaikat yang terbang dengan cepat. Malaikat Jibril, langit 7 turun ke bawah, balik lagi. Cepat sekali. Kalah daripada mengalahkan jin, jauh sekali. Enggak ada kaitannya. Malaikat lebih cepat. Malaikat lebih cepat datang dan pergi bergerak. Sehingga Allah puji mereka dengan berkata, wasabihati sabha, fasabiqati sabqa, yang menunjukkan cepat mereka bergulir di alam semesta dan cepat. Taib. Ternyata ada yang lebih hebat. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan hadirkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Anda mengedipkan mata. Luar biasa. Ini ngalah-ngalahin apa? Ngalah-ngalahin jin Ifrit. Khilaf di kalangan para ulama, dan ternyata kemudian datanglah singgasana tersebut. Khilaf di kalangan para ulama. Siapakah yang orang ini? Siapakah orang ini? Kalau azan kasih tahu ya. Berapa menit lagi? 2 menit. Maka khilaf di kalangan para ulama, siapakah orang ini? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan orang ini adalah salah satu anak buah Sulaiman, orang saleh yang diberi karamah oleh Allah, namanya Asif bin Fulan. Saya lupa namanya, Asif. Maka dia berdoa kepada Allah ketika itu, ketika Nabi Sulaiman sampai nunggu, maksudnya Nabi Sulaiman kasih tender kepada anak buahnya. Siapa yang bisa, ayo. Tender atau tidak tender? Jifrit, tenang, bos, sebelum berdiri 3 jam lagi sudah sampai. Yang lain, diam semua. Maka orang ini berdoa kepada Allah. Dia menyebut nama Allah, ada yang mengatakan dia menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia puji Allah, kemudian dapat ilham, sekejap bisa, maka langsung dia ngomong setelah itu. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tenang, raja, baginda akan hadir sebelum kau mengedipkan mata. Namanya Asif orang ini. Asif. Ada yang mengatakan yang dimaksud orang ini adalah malaikat Jibril. Tenang, ya. Oke, azan dulu, kita sholat, nanti kita lanjutkan ya. Masih belum ketemu Ratu Bilqis, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Tadi kita bahas bahwasanya para ulama khilaf tentang siapakah orang atau sosok ini yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam
waktu sekejap mata. Sebelum Nabi Sulaiman mengejapkan matanya, ya, kemudian sudah bisa datang singgasana tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah seorang wali Allah dari anak buah Nabi Sulaiman, namanya Asif, dan dia telah diberikan Ismullahil A'zam. Dia tahu nama Allah yang agung, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia berdoa kepada Allah. Setelah dia tahu dikabulkan, maka dia bilang, Sulaiman, saya bisa datangkan dalam waktu sebelum engkau berkedip. Ada yang mengatakan malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan sebagian ilmu, kemudian dia datangkan. Pendapat yang ketiga, dan juga pendapat banyak ahli tafsir, yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman sendiri. Maksudnya apa? Nabi Sulaiman tanya, wahai pembesar-pembesarku, siapa di antara kalian yang hebat-hebat bisa datangkan singgasana Ratu Bilqis? Ifrit berkata, saya bisa datangkan sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, sebelum keluar dari singgasanamu. Maka seakan-akan Sulaiman alaihissalam berkata, kau mampunya cuma segitu. Kemampuanmu cuma segitu. Saya bisa datangkan sebelum kau kedipkan matamu, wahai Ifrit. Jadi yang bilang begitu Nabi Sulaiman. Di antara dalil yang menguatkan akan hal ini, setelah itu Nabi Sulaiman memuji. Dia berkata, Allah berfirman, falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Kemudian Nabi Sulaiman ketika melihat benar-benar singgasana Ratu Bilqis hadir di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku kufur. Jadi seakan-akan nikmat itu dari dirinya. Yaitu lihat, ini saya bisa menghadirkan singgasana ini Allah untuk mengujiku. Ini pendapat di kalangan para ahli tafsir, namun mayoritas ahli tafsir berpendapat orang yang dimaksud, sosok yang dimaksud adalah wali di antara wali-wali Allah dari kalangan pembesar-pembesar Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Taib, setelah singgasana hadir, maka Nabi Sulaiman langsung berkata, hadza min fadli rabbi. Dan ini salah satu bentuk syukur kepada Allah. Ketika kita dapat nikmat, kita langsung sandarkan kepada Allah. Tidak ada rasa ujub sedikit pun, tidak ada merasa bahwasanya saya punya pamrih dalam keberhasilan ini. Dan hati-hati penyakit ujub. Penyakit ujub adalah kita mensekutukan Allah dengan kita dalam keberhasilan. Kalau riya, kita mensekutukan Allah dengan orang lain. Ketika kita mencari pujian Allah, kita juga mencari pujian orang lain. Kita ingin diakui oleh Allah, diakui juga oleh orang lain. Itu namanya riya, mensekutukan Allah dalam tujuan. Ini terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Adapun ujub, kita merasa keberhasilan kita adalah kerjasama antara Allah dengan kita. Jadi mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Seperti saya bilang, seperti seorang berkata, karena saya pintar, karena saya belajar, karena saya bekerja keras, makanya saya jadi kaya. Ini perkataan ujub. Sungguhnya kau berhasil, itu semua dari Allah. Yang bikin kau pintar siapa? Yang kasih kau otak bagus siapa? Yang buat kau punya pengalaman banyak siapa? Allah. Yang buat kau bertemu dengan orang-orang yang membantumu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sedikit pun ketika kita berbicara, ketika kita berhasil, kita mengesankan kepada pendengar, karena saya begini, itulah ujub. Itu namanya apa? Ujub. Dan ujub ini berbahaya karena orang yang ujub dia kurang bersyukur kepada Allah. Kapan kita benar-benar merasa bersyukur kepada Allah? Ketika kita sadar bahwasanya semua kenikmatan murni karunia Allah. Kita tidak punya andil sama sekali, kita hanya menjalankan ikhtiar perintah Allah. Tapi sama sekali 1% pun akibat yang menentukan siapa? Kita atau Allah? Allah. Makanya ketika Nabi Sulaiman, apakah dia yang menghadirkan ataukah anak buahnya yang menghadirkan singgasana Ratu Bilqis? Maka dia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Saya selalu ingin ceritakan kepada kawan-kawan tentang waktu saya hajian 2 tahun berturut-turut. Hajian repot, susah. Ada kawan, dan saya ketemu juga dia. Ya. Seorang di sana tinggal, orang Arab. Dia ngurus semua, dia ngurus. Yang hampir-hampir tidak mungkin jadi mungkin. Ketika dia berhasil ngurus semua, sesuai resmi, semuanya lengkap. Kemudian saya bilang, Masya Allah Abdullah. Kau Masya Allah. Kata dia, la. Hadza min fadli rabbi. Ini dari Allah. Ini saya bukan siapa-siapa. Tahun berikutnya gitu juga, dia berhasil. Kita masuk ke Muzdalifah. Belum Isya sudah masuk Muzdalifah. Tempatnya sudah ada karpetnya, luar biasa. Orang-orang mungkin sampai jam 12, sampai ada yang subuh. Belum Isya kita sudah tiba di Muzdalifah, sudah karpet. Saya bilang, Masya Allah. Kata dia, la. Hadza min fadli rabbi. Seandainya sebagian kita, ente Masya Allah, oh iyalah saya penguasa Mekah. Ente baru tahu, ini memang keahlian saya. Ini kalau orang ujub ya. Sebagian kita kan begitu.
Baru tahu ya, siapa dulu dong. Dia ini bukan ustadz, ini orang biasa. Tapi sejak kecil dididik di atas apa? Tauhid. Begitu dia berhasil langsung ngomong, hadza min fadli rabbi. Lastu bi syai', saya bukan siapa-siapa. Hadza min fadli rabbi. Begitu. Kita harus terlatih sehingga kita tidak ada ujub sedikit pun. Lihat orang banyak terjebak dalam ujub. Podcast cerita ini, cerita kayaknya dia jagoan. Kapan kita mengesankan pada orang kita ini jago, itulah ujub. Seakan-akan keberhasilan itu adalah kerjasama antara Allah dengan kita. Kita mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Tidak boleh. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berhasil hadir singgasana di hadapan dia, langsung dia berkata, hadza min fadli rabbi, di hadapan rakyatnya. Liyabluwani, ini adalah karunia murni dari Allah untukku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur, saya bersyukur atau saya kufur. Ini dalil bahwasanya setiap nikmat yang kita diberikan nikmat oleh Allah, Allah ingin melihat. Ya. Kita bersyukur atau kita kufur. Kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin beriman kepada Allah, untuk beribadah, atau kita gunakan nikmat tersebut untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Sulaiman, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur untuk dirinya, ini benar. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita, Allah tidak butuh dengan sujud kita, apapun yang kita perbuat adalah kembali untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Allah tidak butuh. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku, kalian tidak bisa beri manfaat kepadaku. Allah tidak butuh manfaat. Allah sudah maha sempurna sebelum manusia ada. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya berkumpul dari awal sampai akhir, manusia dari Nabi Adam sampai manusia hari kiamat, seluruh jin semuanya berkumpul, kemudian semuanya hatinya seperti hati makhluk terbaik, semua manusia hatinya seperti Nabi Muhammad, dan semua jin hatinya seperti hatinya Jibril, semuanya taat, tidak ada yang bermaksiat, tidak menambah kemuliaanku sedikit pun. Allah tidak butuh dengan itu semua. Dan sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala qalbi afjari rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya manusia dari Nabi Adam sampai terakhir, sampai manusia terakhir hari kiamat, seluruh jin hatinya seperti Firaun, hatinya seperti iblis, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sama sekali. Karena Allah Maha sempurna sebelum ada makhluk sama sekali. Makanya Nabi Sulaiman mengingatkan, wa may yashkur, siapa yang bersyukur, siapa yang beribadah, yang untung dia sendiri. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat. Yang beruntung kalian sendiri. Tidak menguntungkan Allah sama sekali. Jadi jangan terbetik dalam benak kita Allah butuh dengan ibadah kita, enggak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Fa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, dalam ayat yang lain dalam surat Luqman, fa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Rabbku, kalian semuanya kufur. Rabbi, Rabbku, ghaniyun, maha kaya, tidak butuh dengan kalian. Karim, maha mulia, tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian kufur, tidak ada urusan. Allah tetap mulia, Allah tetap maha kaya. Baik. Setelah itu Nabi Sulaiman suruh anak buahnya otak-atik singgasana tersebut. Qala nakkiru laha arsyaha. Ubahlah baginya singgasananya, otak-atik. Ada yang mengatakan yang bagian bawah taruh di atas, bagian bawah taruh di bawah. Ada yang mengatakan diwarnai atas, diwarnai bawah. Singgasananya itu cuma di otak-atik sedikit, dirubah-rubah kanan kiri, atas bawah dirubah. Tujuannya apa? Kata Nabi Sulaiman, "Nanzur, kita tengok, atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun." Kita cek Bilqis ini tahu enggak ini singgasananya atau bukan? Tahu enggak singgasananya atau bukan, ya. Falamma ja'at, setelah dirubah-rubah oleh anak buah Sulaiman alaihissalam, datanglah tu Bilqis. Falamma ja'at, datanglah tu Bilqis, dari jarak jauh datang, dari Sabak ke Palestina. Maka Nabi Sulaiman uji dia. Qila ahakadha arsyuk, seperti inikah singgasanamu?
Seperti ini singgasanamu, subhanallah. Bilqis, lihat ini singgasana saya, persis. Cuma kok ada bedanya? Ada rubah dikit-dikit. Lihat Ratu Bilqis, dia jawab dengan jawaban diplomatis. Dia mengatakan, qalat ka'annahu hu. Sepertinya iya. Dia tidak bilang iya, dia bilang tidak. Dia tidak bilang iya, dia juga tidak bilang apa? Tidak. Dia bilang sepertinya iya. Jawaban diplomatis. Dia bilang iya, ternyata bukan. Dia bilang bukan, kok iya. Maka dia bilang ka'annahu hu. Ini menunjukkan kecerdasan Ratu Bilqis. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ya. Bilqis pintar, namun kami diberi ilmu yang lebih daripada dia. Wa kunna muslimin, dan kita sudah Islam sebelumnya. Adapun Ratu Bilqis, wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Adapun dia dihalangi atas apa yang dia sembah selain Allah itu matahari. Syaitan menghiasi amal perbuatannya. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Mereka dihiasi oleh syaitan sehingga menghalangi mereka dari bertauhid kepada Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya dia berasal dari kaum kafir. Di antara sebab Ratu Bilqis terhalangi dari beriman kepada Allah, dia tumbuh dalam masyarakat yang kafir sejak dahulu. Dia lahir dalam masyarakat yang sejak dahulu menyembah apa? Matahari. Sehingga ilmu tidak sampai kepadanya. Kata Nabi Sulaiman, berbeda dengan kita. Allah telah berikan kita ilmu, kita bersyukur kepada Allah. Mereka-mereka ini hidup dalam kekufuran, keluarga kekufuran, menyembah matahari. Adapun kita, wa kunna muslimin, kita sejak dulu apa? Islam. Ini syukur kepada Allah. Padahal Ratu Bilqis pintar enggak? Pintar enggak dari tadi kita sudah jelasin? Pintar. Makanya ada sebagian salaf mengatakan, Bilqis pintar sebelum Islam dan sesudah Islam juga pintar. Tapi kepintarannya tidak menjadikan dia Islam. Kenapa? Ada yang menghalangi, ada yang menghiasi kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya sering mengatakan, hidayah bukan dengan sekedar kecerdasan. Banyak orang lebih cerdas dari kita, IQ-nya lebih tinggi. Ternyata tidak Islam. Ketika sudah bicara agama, IQ-nya enggak jalan. Kuburan dia minta-minta, ya. Padahal dia yang mandikan mayat tersebut, dia yang sholatin, dia yang pakaian kain kafan, dia yang kuburin, habis dikuburin dia bilang, "Mbah tolong saya." Lah gimana? Otaknya di mana? Gak jalan. Orang cerdas-cerdas nyembah matahari, otaknya di mana? Dia tahu matahari tidak punya kehendak, selalu begitu, ya. Bergerak tidak pernah berubah. Memang Allah sengaja gerakannya tidak bisa berubah supaya lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian bisa menghitung. Kalau matahari terkadang telat, terkadang ya namanya kita nggak bisa hitung hari. Tapi Allah bikin dia pakem supaya ini kalau Tuhan mana mau pakem? Tuhan pasti punya banyak apa? Kehendak, menunjukkan dia musakharah, dia itu diatur. Betapa banyak orang nyembah matahari. Betapa banyak orang cerdas namun nyembah berhala, banyak. Berhala dia pahat-pahat kemudian dia sembah. Sampai ada kawan saya ketemu dia masuk Islam. Dia cerita di antara temannya sebab masuk Islam, temannya lagi nunggu angkot di depan tempat produksi Tuhan. Ada pabrik bikin Tuhan di belakang. Kemudian dia nunggu angkot nggak datang tuh nunggu bis atau nunggu. Dia balik ternyata ada tukang bikin patung lagi mahat-mahat, ada Tuhan setengah jadi ditaruh kakinya begini baru. Didudukin Tuhan setengah jadi. Dia bilang ini kurang ngajar, masa Tuhan didudukin. Terus dia mikir. Gak pantas saya nyembah berhala. Seperti ada seorang sahabat, dia nyembah berhala, kemudian berhalanya diambil, kemudian dibuang. Akhirnya dia lihat suatu hari ada anjing atau serigala kencing ke berhala tersebut. Maka dia kemudian berkata, Rabbun yabulu alaihi sa'alabani. Waqad hana man balat alaihi sa'alibu. Apakah ada Tuhan dikencingi sama serigala, sama anjing? Sungguh hina Tuhan yang dikencingi apa? Anjing. Mungkin tidak mau lagi menyembah apa? Berhala. Tapi banyak orang melakukan kesyirikan, enggak jalan. Betapa banyak orang bilang Tuhan satu sama dengan tiga, tiga sama dengan apa? Satu. Makanya ini contoh nyata Bilqis cerdas, pintar, tapi tidak dapat hidayah. Kenapa? Dua sebab. Syaitan menghiasi amal dia, menghiasi matahari itu bermanfaat, maka berhak untuk apa disembah. Syaitan hiasi sehingga matahari mendatangkan cahaya, membuat tumbuhan hidup dan yang lainnya akhirnya berhak disembah. Yang kedua, innaha kanat min qaumin kafirin. Dia biahnya lingkungannya. Sejak kecil tumbuh dalam lingkungan orang apa? Kafir. Sehingga dia tidak pernah mendengar kebenaran. Tapi kecerdasan ini bermanfaat setelah sampai kebenaran kepadanya.
Kemudian Nabi Sulaiman bikin sesuatu yang menakjubkan lagi. Ini menakjubkan yang pertama, singgasananya depan dia. Hal yang menakjubkan kedua, Nabi Sulaiman bikin istana terbuat dari kaca. Dari kaca mumarrat. Mumarrat itu dihalusin, mumallas. Makanya disebut orang tidak punya jenggot disebut amrat. Yaitu dibuat mumarradun, yaitu dibuat licin. Lantainya luas, kaca di bawahnya ada sungai. Sungai. Sampai sekarang belum ada istana seperti itu. Ada enggak? Kalau orang bikin istana kaca pasti ada sambungan-sambungannya, enggak? Ini enggak ada sambungannya. Kaca luas tanpa ada sambungan. Maka dikatakan kepada Ratu Bilqis, silakan masuk ke istanaku. Qila laha udkhulis sarah, silakan masuk ke istana. Dia tidak lihat kaca. Dia lihat ada sungai. Falamma ra'athu, ketika dia melihat sungai, hasibathu lujjatan, dia menyangka di situ ada air kolam besar atau sungai. Wa kasyafat an saqaiha, maka dia pun angkat roknya, maka terlihat kedua betisnya. Ini dalil bahwasanya wanita dahulu juga punya rasa malu. Makanya Ratu Bilqis bukan ratu yang kemudian pakai baju seksi, enggak. Dia pakai apa? Rok. Makanya ketika dia lewat istana tersebut, dia kira ada sungai atau kolam, maka dia angkat apa? Roknya supaya roknya tidak basah, siap untuk melewati sungai tersebut. Maka dikatakan kepada dia, kata Nabi Sulaiman, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sungguhnya itu adalah lantai atau bangunan yang dibuat dari kaca. Qawarir jamak dari qarurah. Qarurah itu asalnya botol. Dikatakan qarurah karena dia bening dan yastaqir. Dulu orang buat qarurah botol untuk khamar, sehingga dari luar kelihatan khamar tersebut. Sifatnya bagaimana orang untuk jual beli khamar taruh di qarurah. Kemudian qarurah juga digunakan untuk makna kaca. Makna kaca ya. Seperti Rasulullah mensifati para wanita dengan qawarir. Kata Nabi SAW, rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah kepada kaca-kaca. Maksudnya para wanita. Botol-botol yang mudah pecah. Taib. Dikatakan kepada dia, innahu sarhun mumarradun. Itu adalah lantai yang dilicinkan, yang terbuat dari kaca. Maka Ratu Bilqis pun sadar betapa hebatnya Sulaiman. Maka dia berkata, qalat rabbi inni dzalamtu nafsi. Sungguhnya aku telah mendolimi diriku selama ini, berbuat syirik. Ya, tidak beribadah kepada pencipta matahari, malah beribadah kepada matahari. Tidak sujud kepada pencipta alam semesta, bahkan sujud kepada makhluknya. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku Islam bersama Sulaiman, tunduk kepada Allah penguasa alam semesta. Ada khilaf di kalangan para ulama, para ahli tafsir tentang kenapa Nabi Sulaiman bikin singgasana, kenapa Nabi Sulaiman bikin istana dari kaca. Dua pendapat. Pendapat pertama, ini juga masyhur di kalangan para ahli tafsir, namun dari Israiliyah tidak ada dalilnya. Mereka mengatakan Sulaiman dengar tentang kecantikan Ratu Bilqis. Itu ratu cantik sekali. Sementara jin tidak ingin Sulaiman nikah sama Ratu Bilqis. Nanti kalau nikah sama Ratu Bilqis punya anak, nanti kayak Sulaiman juga, jin-jin tetap terbelenggu. Sulaiman dah mati, anaknya belenggu dia juga. Maka mereka berusaha agar Sulaiman tidak nikah sama Ratu Bilqis. Maka jin-jin bikin isu. Kata jin-jin, kayaknya itu Ratu Bilqis, cantik mukanya, tapi betisnya seperti himar. Seperti betis keledai, betis dongki. Ratu Bilqis pintar tapi bahlul. Nah, Sulaiman ingin cek, pintar enggak? Betisnya gimana? Maka untuk mengecek kepintarannya, dia tanya tadi, ini singgasanamu bukan? Kalau bodoh kan, oh iya. Atau bukan. Dia ingin tahu jawabannya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis jawabnya dengan diplomatis. Pintar nih orang. Makanya dianjurkan tidak mengapa kalau kita ingin menikah, udah terlanjur ya sudah, maksudnya yang belum menikah. Kalau menikah tidak apa-apa kita duduk, kemudian ketemu dengan calon wanita, kemudian kita memandangnya tertarik atau tidak, kemudian kita ngobrol untuk ngetes sejauh mana kecerdasannya nyambung dengan kita enggak. Kalau enggak nyambung kan enggak enak juga ya. Boleh. Kemudian juga kita boleh nilai apa? Fisiknya. Taib. Ini satu poin, ternyata dia pintar. Poin kedua, kita mengecek apa? Betisnya.
Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman, ayo masuk. Benar diangkat. Cereng ternyata betisnya indah. Bukan seperti betis apa? Keledai. Sayang ada bulunya. Ada bulunya. Kenapa? Karena Bilqis tidak punya suami sehingga tidak pernah bersihkan bulunya dari kakinya. Yang jelas itu betis ada bulu berarti bukan orang kahuripan. Akhirnya Nabi Sulaiman panggil jin-jin, ini perempuan gimana? Ya tinggal cabut aja baginda. Ya jangan, saya tidak ingin nyakiti dia. Ada caranya, dibuatlah suatu namanya naurah, itu semacam obat-obatan herbal, ditaruh bulunya jatuh sendiri. Ini semua cerita tidak ada dalilnya. Kemudian akhirnya Sulaiman menikah dengan siapa? Bilqis, nggak ada dalilnya. Cuma disebutkan dalam buku tafsir. Adapun Rohboam bin Sulaiman bukan anaknya Bilqis, bukan. Ini pendapat pertama, masyhur juga di kalangan tafsir. Ini secara kalau kita mau tafsirkan boleh-boleh saja. Tapi masalahnya tidak ada dalilnya. Artinya seorang ingin menikah, dia cek kecerdasan, dia cek fisik, boleh. Nabi SAW pun demikian. Dalam hadis Hasan, riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW ketika hendak menikah dengan seorang wanita, dia tidak bisa lihat langsung, dia kirim Ummu Sulaim, suruh cek wanita tersebut. Nabi wasiatkan, kata Nabi SAW, Syummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha. Cium bagian sekitar mulutnya dan lihatlah bagian tumitnya. Kenapa dicium sekitar mulutnya? Untuk melihat wanita ini menjaga kebersihan mulut atau tidak, ababnya atau aromanya wangi atau tidak. Karena nggak enak kalau kita ngobrol sama perempuan tidak sikat gigi kemudian sayang, nggak enak, bau nggak enak. Makanya Nabi SAW perhatian sama siwak. Karena Nabi SAW idza dakhalal bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali beliau bersiwak supaya ngobrol sama istrinya apa? Nyaman. Cium istrinya nyaman, dekat-dekat istrinya nyaman. Rasul juga ingin istrinya seperti itu. Rasul kana ishtadda alaihi idza wujida minhu rih. Rasulullah SAW merasa berat kalau ada bau enggak enak dari tubuhnya, dia enggak suka. Bagaimana dia juga suka istrinya demikian. Makanya suruh cek, cium sekitar mulutnya. Wanita ini perhatian enggak terhadap mulutnya. Kemudian unzuri ila rukubaiha, lihatlah tumitnya. Orang Arab dahulu ketika melihat tumit bisa dijadikan sebagai indikasi untuk mungkin fisik wanita tersebut. Maka tidak ada salahnya Nabi Sulaiman ingin lihat betisnya siapa? Ratu Bilqis, apalagi ada isu kalau betisnya seperti betis apa? Keledai. Ternyata buluan ya. Tetapi ini semua tidak ada apa? Riwayatnya. Ini pendapat kedua, dan ini saya condong pada pendapat kedua ini. Ini juga sama-sama tidak ada dalilnya, tapi ini lebih logis. Kata sebagian ulama, sebagian tafsir, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan kehebatannya karena Ratu Bilqis mau sogok dia dengan apa? Dengan harta, maka dia ingin tunjukkan kami lebih hebat daripada engkau. Buktinya singgasanamu bisa datang dalam waktu yang sangat singkat. Buktinya kami bisa bikin istana dari kaca tanpa ada sambungan-sambungan sampai kau mengangkat rokmu, ya. Maka akhirnya Bilqis semakin yakin, akhirnya pasrah dan dia berkata, ini dhalamtu nafsi, ternyata saya salah. Mungkin dia merasa dia ratu paling hebat, mungkin dia merasa dia sudah makmur, ya. Kemudian dia berkata, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka aku masuk Islam bersama Sulaiman. Tunduk kepada Allah penguasa alam semesta. Ini dalil bahwasanya semua nabi menyuruh kepada Islam. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana wasiat nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada cucu-cucu mereka, anak mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Nabi Musa berkata, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaknya kalian bertawakal jika kalian Islam. Ya, jika kalian Islam. Nabi Sulaiman ya menyuruh Bilqis dan rakyatnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah dalam kondisi apa? Islam. Tetapi Islam ada dua, para ulama bahas. Namanya Islam umum, ada namanya Islam khusus. Islam umum maksudnya semua nabi menyuruh kepada Islam, maksudnya kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut.
Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang semuanya menyeru sembahlah Allah saja dan tinggalkan syirik. Jadi maksudnya Islam umum maksudnya apa? Semua menyeru kepada tauhid ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kenapa meskipun semua menyeru kepada tauhid namun syariatnya berbeda-beda? Makanya Nabi SAW berkata, nahnu ma'syarul anbiya abna'un li'allat. Dinuna wahid. Ya. Kami para nabi seperti saudara-saudara sebapak lain ibu. Bapak kami satu, ibu kita berbeda-beda. Maksudnya kami sama-sama menyuruh kepada tauhid sebagaimana penafsiran seluruh syurahul hadis. Seluruh pensyarah hadis ini mengatakan maksudnya kami semua menyuruh kepada tauhid meskipun syariat kami berbeda-beda. Nah, tauhid umum ini agama para nabi seluruhnya agama Islam. Adapun penamaan itu datang belakangan. Kapan datang penamaan Yahudi? Belakangan. Setelah terjadi penyimpangan, kemudian ada kerajaan Yahuda. Ya. Kapan ada penamaan Nasrani atau nisbah kepada Nazaret? Itu belakangan. Ketika di zaman Nabi Isa tidak dikenal sebagai nama agama Nasrani. Semuanya adalah agama Islam. Semuanya agama tauhid. Namanya Islam umum. Islam khusus adalah Islam yang dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Islam khusus. Jadi semua Nabi menyuruh kepada tauhid. Taib, apakah Nabi Sulaiman nikah sama Ratu Bilqis? Wallahu alam. Tidak ada dalilnya. Ketika ada ulama ditanya, apakah Sulaiman nikah sama Ratu Bilqis? Apakah Yusuf nikah sama Zulekha? Kata dia, saya tidak hadir walimahnya. Tidak hadir walimahnya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Tapi demikianlah cerita Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis. Taib. Sebagian orang salah berdalil dengan Ratu Bilqis. Seperti mereka mengatakan, ini pendalilan, tapi dibantah oleh para ulama. Mengatakan ini dalil bahwasanya boleh penguasa wanita. Maka dibantah oleh para ulama, Ratu Bilqis menjadi penguasa bukan dibenarkan oleh Allah. Allah cuma cerita ini, paham? Cerita ada penguasa wanita, cerita ada penguasa nyembah matahari, paham? Cerita ada penguasa syirik. Bukan berarti Allah membenarkan. Bukan berarti Allah membenarkan. Maka tidak boleh berdalil dengan kisah Ratu Bilqis untuk menyatakan bahwasanya boleh penguasa raja wanita. Tidak boleh. Sementara Rasulullah SAW berkata, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Karena wanita punya tugas sendiri, bukan sebagai pemimpin utama. Demikian pengajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan ayat berikutnya pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.